Selamat pagi Pak Riko dan teman-teman. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang musik oriental. Sebelum saya memulainya, saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Teresia Jenny Suryadi dari kelas 8F absen 33. Halo, nama saya Niyum Bendania Serini, absen 25. Perkenalkan, nama saya Koma Karandaka Putra, absen 11. Nama saya Koma Pili Pernanda, absen 10. Perkenalkan, nama saya Kadek Revandri Saputra, absen 9. Perkenalkan, nama saya HP Karandaka Putra, absen 7. Jadi di sini ada daftar isi. Yang pertama, perkenalkan diri. Yang kedua, pengertian. Yang ketiga, latar belakang dari musik oriental. Dan yang keempat, ciri-ciri dari musik oriental. Dan kelima, jenis-jenis alat musik oriental. Dan yang keenam, contoh lagu musik oriental. Dan yang terakhir, penutup. Dan di sini terdapat pengertian dari musik oriental. Nah, pengertian dari musik oriental adalah musik atau lagu oriental adalah musik yang lahir dan berkembang di kawasan Asia Timur seperti negara Jepang, Korea, dan Cina. Nah, di sini kita akan menjelaskan latar belakang musik oriental atau bisa dibilang sejarah dari musik oriental. Nah, dasarnya musik oriental berarti musik dari Timur Tengah. Musik oriental terkait dengan belly dancer. Hal ini jarang bahwa jenis musik tertentu memunculkan gambar yang sama dalam pikiran semua pendengar. Untuk telinga barat, instrumen asing dan rasa melodi eksotis dari apa yang umumnya digambarkan sebagai musik oriental memiliki satu asosiasi langsung dengan dancer belly. Tujuan utama dari ini adalah bentuk musik kuno selalu memberikan mood dan ritme untuk menari, tapi jenis khas yang unik dan selalu menari. Nah, di sini juga ada sejarah musik oriental Cina. Bangsa Cina memiliki kekayaan budaya musikal yang telah tumbuh dan berkembang sejak dulu. Tahun 1099 ditemukan suling jiahu, instrumen musik tertua di dunia yang terbuat dari tulang. Contoh lain adalah koleksi lonceng. Setelah itu alat musik tiup dan alat musik dawai dari perunggu pada makam bangsawan Yi dari Zheng. Nah, di sini juga ada sejarah musik oriental Korea. Sejak masa dinasti Joseon, musik tradisional Korea dibagi atas dua kategori. Yang pertama, musisi musik rakyat dan musisi musik istana. Tradisi ini sampai kini hanya dilestarikan di Korea Selatan. Musisi rakyat umumnya berasal dari keluarga dukun yang mementaskan musik dukun atau disebut mosokak dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, sejarah musik oriental Jepang. Musik di Jepang disebut ongaku yang bila diterjemahkan secara langsung dapat diambil untuk berarti sebagai suara untuk kenyamanan. Meskipun saat ini sebagian besar dikenali oleh dunia luar untuk pop. Berbagai jenis lagu, musik Jepang pada dasarnya adalah sebuah kombinasi elektrik pengaruh musik dari seluruh dunia. Dan terdapat ciri-ciri musik oriental. Nah, ciri-ciri musik oriental yang pertama, keunikan terletak pada instrumennya atau alat musik string, petik, atau gesek. Dan yang kedua, bertangga nada pentatonis atau do, re, mi, fa, sol, la. Dan yang terakhir, suara yang dimainkan menghasilkan suasana yang ekspresi. Musik oriental juga memiliki fungsi sosial. Nah, fungsi sosial musik oriental adalah yang pertama, sebagai iringan hiburan. Mendengarkan musik merupakan salah satu cara menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas sehari-hari, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan orang lain. Dan yang kedua, sebagai komunikasi isyarat dan pesan terdapat pada melodi lagu dan syair atau lirik lagu yang mengandung nilai-nilai religi atau kepercayaan dan nilai-nilai tentang kesopanan atau norma. Dan yang ketiga, pengesahan lembaga sosial dan ritual religius. Musik memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu upacara bukan hanya sebagai pengiring, artinya musik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang memiliki peradaban dan kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis alat musik oriental. Yang pertama adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jepang. Nah, alat musik tradisional berasal dari Jepang itu apa sih? Yang pertama itu adalah taiko. Taiko alat musik yang berasal dari Jepang yang mempunyai bentuk bulat besar untuk menghasilkan suara yang indah. Dan dimainkan dengan dua stick yang terbuat dari kayu dan kayu tersebut disebut bachi.
yang dipukul secara serong. Alat musik ini tergolong alat musik membranopon, yang artinya getaran selapu tipis dengan cara dipukul. Yang kedua itu adalah shamisen. Shamisen adalah alat musik yang berasal dari Jepang, adalah instrumen tradisional yang sangat mirip biola. Bedanya adalah alat musik ini memiliki layar panjang dan panjangnya sekitar 1 meter dengan cara dipetik menggunakan pick yang disebut baci. Alat ini juga memiliki 3 senar loh. Alat musik ini sumber bunyinya adalah kordopon, yang sumber bunyinya berasal dari dawai, yaitu senar yang dipetik. Yang ketiga itu adalah koto, adalah alat musik yang berasal dari Jepang. Alat musik petik yang mirip dengan kecapi di Indonesia. Koto memiliki 13 senar dan panjang 182 cm. Dimainkan dengan cara menggunakan stum atau kuku yang dipakai pada jari tangan kanan lalu dipetik. Alat musik ini juga masih kerap dimainkan dalam festival, upacara adat, atau pertemuan khusus. Alat musik ini sumber bunyinya adalah kordopon, sumber bunyi yang berasal dari dawai, senar yang dipetik. Untuk fungsi sosial alat musik tradisional Jepang tadi, yang pertama adalah koto. Fungsi sosialnya adalah koto terkenal sebagai alat musik istana atau yang disebut dengan gagaku. Kemudian pada abad ke-17, Yasuhashi Kengyo memperkenalkan koto pada masyarakat dengan menggunakan nada yang sendu dan menyentuh. Yang kedua itulah taiko. Fungsi sosialnya adalah taiko memiliki berbagai fungsi sebagai alat musik dalam berbagai kegiatan. Sebagai alat pengiring untuk memuja dewa, juga sebagai penentu ketukan aba-aba dalam perang. Dewasa ini, taiko mengalami pergeseran fungsi guna bertahan untuk mengikuti zaman yang sedang berlangsung. Yang ketiga itulah shamisen. Fungsi sosialnya adalah musik yang dihasilkan dari alat ini menjadi lagu pengiring bagi penampilan kabuki dan pertunjukan tradisional. Yang kedua adalah alat musik tradisional yang berasal dari Korea Selatan dan juga Korea Utara. Yang pertama adalah janggu. Janggu adalah alat musik yang berasal dari Korea Utara. Janggu terbuat dari 2 drum yang telah disatukan. Janggu dimainkan dengan menggunakan tongkat bambu di tangan kanan dan tangan kiri lalu dipukul. Sumber bunyi alat musik ini adalah membranopon, yaitu getaran selapu tipis dengan cara dipukul. Yang kedua itu adalah gaya geum. Gaya geum adalah alat musik yang berasal dari Korea Selatan. Alat musik ini dibuat dari sebelah batang pohon paulownia berukuran panjang 150 cm dan lebar 30 cm. Senarnya ada 12 buah dan setiap senar disangga dengan anjor. Potongan kayu berbentuk kaki angsa. Memainkan gaya geum dengan duduk di lantai. Cara memainkannya adalah tangan kanan memetik ataupun menyentuh senar, kaki dilipat seperti duduk bersila. Ujung gaya geum diletakkan di atas lutut kanan. Sumber bunyi alat musik ini adalah kordopon. Sumber bunyi yang berasal dari dawai yaitu dipetik. Yang ketiga yaitu adalah geomungo yang berasal dari Korea Selatan atau bisa disebut heogeum. Adalah alat musik dawai dari Korea Selatan. Senarnya dipetik menggunakan tongkat bambu kecil yang bernama suldai dengan tangan kanan. Sementara itu, tangan kiri menekan senar untuk menghasilkan nada. Sumber bunyi alat musik ini adalah kordopon. Sumber bunyi yang berasal dari dawai yaitu dengan cara dipetik. Fungsi sosial alat musik Korea Selatan atau Korea Utara. Yang pertama adalah janggu. Fungsi sosialnya adalah alat musik janggu atau janggu ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan kesenian Korea, yaitu yang pertama samunori, yang kedua janggokgum, yang ketiga nongga atau musik petani. Yang kedua itu adalah gaya geum. Fungsi sosialnya adalah pada masa kuno gaya geum memainkan lalu musik sanjo. Dimainkan pada konser ini cukup banyak lagu khas yang memang hanya bisa dimainkan di alat musik gaya geum. Yang ketiga itu adalah geomungo. Fungsi sosialnya adalah geomungo bisa juga memainkan musik modern. Bahkan di pertunjukan ini, gaya geum orkestra memainkan lagu yang kerap mengiringi tarian salsa, tango, dan swing. Nah, yang ketiga itu ada alat musik tradisional yang berasal dari China.
Yang pertama itu adalah guzheng. Guzheng alat musik yang berasal dari China yang mempunyai 18 sampai 23 senar atau lebih. Guzheng dimaksudkan untuk pertunjukan opera dan konser Tiongkok dan sering dimainkan dalam ensemble musik tradisional. Alat musik ini biasanya dimainkan oleh musisi wanita. Instrumen guzheng modern sering dimainkan dengan mencubit senar untuk memainkan not, dan sumber alat musik ini adalah kordofon, yaitu sumber bunyinya berasal dari dawai. Yang kedua itulah konghao. Konghao adalah alat musik petik yang juga merupakan harpa China kuno. Dimainkan oleh harpis, yaitu pemain harpa dalam posisi berdiri maupun duduk. Dan senada dipetik dengan satu ataupun kedua tangan. Sumber alat musik ini adalah kordofon, yaitu sumber bunyinya berasal dari dawai. Yang ketiga itu adalah gong. Gong merupakan alat musik yang berasal dari China, dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari lempengan logam yang dibentuk sedemikian rupa, dengan sebuah tonjolan di tengahnya. Sumber alat musik ini adalah idiophone karena sumber bunyinya berasal dari getaran keseluruhan alat musik tersebut. Sekarang fungsi sosial alat musik China. Yang pertama adalah guzheng. Fungsi sosialnya adalah di Imlek biasanya yang ingin didapatkan adalah nuansa ataupun khas dari lagu Mandarin dan juga Imlek. Jadi kalau ada pemain guzheng betul-betul sangat terwakilkan acara Imlek tersebut. Yang kedua adalah konghao. Fungsi sosialnya adalah berfungsi sebagai ringan upacara kerajaan, iringan drama tari, sastra, atletik, gladiator, dan hiburan sosial. Yang ketiga itu adalah gong. Fungsi sosial adalah alat musik tradisional gong telah dikenal dari kesusastraan kuno setidaknya dari abad ke-9. Kemudian fungsi gong dipergunakan di dalam medan perang, iringan, dan upacara. Jenis-jenis lagu musik oriental. Yang pertama ada arirang. Lagu arirang merupakan lambang kesedihan dan kebahagiaan dari masyarakat Korea. Arirang, lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang melepas kepergian kekasih hatinya berjalan menyusuri jalan berbukit dan bergunung untuk merantau mencari penghidupan yang lebih baik. Lagu arirang sangat cocok untuk menggambarkan keadaan kehidupan di Korea jika melihat dari kebiasaan masyarakat Korea yang terpaksa harus melalui berjalan naik turun untuk bekerja. Hidup di Korea sungguhlah keras, hanya orang yang malas saja yang takkan mampu bertahan di negeri ini. Arirang diperkirakan lagu tersebut berumur lebih dari 600 tahun. Lagu arirang musik yang digunakan adalah janggu dari Korea Utara. Lagu yang berjudul Kokoro no Tomo diciptakan dan dipopulerkan oleh Mayumi Itsuwa, penyanyi wanita populer Jepang. Lagu Kokoro no Tomo bercerita tentang kehidupan di mana untuk dapat mencapai kebahagiaan, seseorang harus bisa melupakan segala sesuatu yang ada di masa lalu yang membuatnya menderita. Lagu Kokoro no Tomo dirilis pada tahun 1972 yang merupakan salah satu single milik Mayumi Itsuwa dari albumnya bertajuk Shiosai. Kokoro Tomo adalah lagu legenda dari Jepang yang walau jadul tapi bagus artinya. Kokoro sendiri memiliki arti hati dan Tomo memiliki arti teman, atau secara eksplisit ilmiah bahkan ngomongnya memiliki arti kekasih. Pencipta lagu Mayumi Itsuwa. Dan alat musik yang digunakan adalah gitar. Hexingnian. Lagu yang berjudul Hexingnian merupakan lagu yang bercerita tentang momen perayaan Tahun Baru Imlek. Lagu Hexingnian memiliki makna tentang pemberian kasih sayang pada orang sekitar di momen Imlek. Pemberian kasih sayang pada momen Imlek merupakan saling bertukar doa maupun pemberian ampau yang dapat diberikan untuk orang tercinta. Hexingnian merupakan lagu berbahasa Mandarin yang biasa dinyanyikan saat perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek. Lagu ini telah dinyanyikan oleh banyak musisi. Pencipta lagu Lee Mi-zo. Alat musik yang digunakan di Tiongkok. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.